persidangan yang Blu-ray yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu sudah jadi fakta persidangan. Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Halo para wartawan, awak media, dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam, saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import, ayo berani datang nggak? Kembali kepada kasus Blu-ray kargo import yang di media banyak fitnahan berita tentang Raffi Ahmad. Datang hari Kamis jam 2 siang, tempat akan dikasih tahu menyusul. Bawa semua bukti-buktimu, media datang, tukang fitnah di media datang, juga motivator. Hadapi Hotman dan Raffi Ahmad, itu baru jantan, oke? Jangan jadi pengecut dalam hidupmu. Kasihan anak istrimu dan keturunanmu nanti. Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus import. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Ya. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya. Habis itu kapan dicabut lagi? Nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali, saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak konglomerat. Pernah sekali di Samelisnya di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan. Ya, jadi nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak. Hanya basa-basi doang, lagi ketemu rame-rame begini dengan selebriti, ya biasa lah, orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawannya suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi, semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya sakit jiwa itu orang nggak tahu fakta seluruhnya, udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan nantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya,
Raffi, kamu bersedia nggak kalau loh? Silahkan bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau memberikan, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Saya bilang. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan belain saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orangnya waktu saat kita pressure? Nggak ada. Ya. Jadi Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah satu, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung di depan foto. itu bukan berkunjung namanya. Oh iya kan, nggak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke apa? Awang Kitchen. Iya. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, Ya. itu bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Nah, disitulah sebagaimana itulah enaknya selebriti kayak kami ini ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyak orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan, mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa kan? Jawabannya begitu. Nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawainya di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi ternyata orang yang selama ini benar besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu yang telah menfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius, di medsos itu banyak banget ya, seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai ya, tapi ternyata hari ini gak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa.